Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dengar firman-Mu Tuhan, dengar suara-Mu Tuhan. Mari Engkau jamah setiap kami Tuhan, hingga apa yang firman ditaburkan Tuhan jadi kekuatan, jadi rema untuk setiap kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Yesus, tiada yang lain. Hanya Engkau kekuatan hati kami Tuhan. Hanya Engkaulah Allah dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Benar Yesus, hanya Engkaulah kekuatan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
dalam kehidupan kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami bisa memuji menyembah nama-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut. Kami mau Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami diingatkan kembali, untuk kami ditegur. Kami mau memegang firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman itu enggak hanya lalu begitu saja, tapi kami dapat memegang itu, kami bisa melakukannya, dan kehidupan kami bisa semakin bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di mana kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Dia ini wanita, memiliki 2 anak. Tapi tokoh ini dia tidak memiliki nama di dalam Alkitab. Di Alkitab tidak dituliskan siapa nama dia. Mungkin ini adalah topik yang jarang dikotbahkan. Mungkin saudara-saudara juga jarang mendengarnya. Tapi saya percaya kita semua tahu tentang peristiwa dari tokoh ini. Bahkan Yesus pun di dalam Perjanjian Baru, ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, dia sempat menyebut satu tokoh ini untuk bisa pendengarnya, untuk bisa kita ingat dan kita pelajari sesuatu dari peristiwa tokoh ini. Mari kita buka di Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Jadi ini adalah perikop di mana Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai kedatangan kerajaan Allah atau tentang akhir zaman. Nah, di ayat ke-28 sampai 32 ini, mari kita baca. Saya bacakan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Boleh diklik. Jadi hari ini kita judul dari firman ini yaitu ingatlah akan istri Lot. Ada apa sih dengan wanita ini? Bahkan kita sebagai pembaca, kita nggak tahu siapa namanya. Ada yang tahu siapa nama istri Lot? Tidak ada, tentu. Kalau ada bahaya, tidak dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, kita tidak tahu seperti apa latar belakang kehidupannya. Istri Lot ini keturunannya siapa sih? Istri Lot ini bangsa apa sih? Istri Lot ini seperti apa kehidupannya? Gimana waktu dia first meet? Pertama kali bertemu dengan si Lot ini. Si bapak Lot ini gimana? Kita nggak tahu ceritanya. Apa yang kita ketahui tentang istri Lot ini? Kita tahu. Apa? Suaminya Lot. Iya tahu. Suaminya namanya Lot. Adalah seseorang yang kaya. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak hamba, dia orang yang kaya. Dan dia memiliki 2 anak perempuan. Kemudian apalagi yang kita ketahui, yaitu bagaimana akhir hidupnya. Dia menjadi apa? Puji Tuhan. Nah, jadi kisah ini sebenarnya tercatat di kitab Kejadian, di mana pada awalnya Lot ini adalah keponakan Abraham. Mereka bersama-sama keluar dari tanah asal mereka, yaitu Haran, menuju ke tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Mereka pergi ke sana dan Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Lot dengan banyak harta, mereka punya banyak ternak, mereka punya banyak hamba, mereka berlimpah-limpah. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, bahkan harta mereka itu tidak cukup jika mereka harus tinggal bersama.
Kemudian mulai ada perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kemudian Abraham menyarankan untuk udah kita pisah aja. Dan kamu boleh pilih, kamu mau di tanah yang mana. Dan akhirnya Lot memilih untuk dia tinggal di lembah Yordan, tanah yang subur, dan itu lokasinya dekat di Sodom. Nah itu tercatat di Kejadian 13. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca sampai di Kejadian pasal yang ke-14, di situ tertulis bahwa pada akhirnya Lot dan keluarganya mereka tinggal di dalam kota Sodom itu. Awalnya mereka tinggal di dekat kota Sodom itu, lama-lama mereka akhirnya tinggal di dalam kota Sodom itu sendiri. Ada di Kejadian 14. Dan kota Sodom ini adalah kota yang sangat jahat, penuh dosa. Mereka tinggal di situ, dan akhirnya Sodom Gomora ini hendak dibinasakan oleh Tuhan. Karena kejahatan, karena kedurhakaan mereka. Di Kejadian 18, Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Abraham. Dia menyampaikan dan terjadi sedikit negosiasi di situ, di mana Abraham bertanya, Tuhan gimana kalau misalnya di situ masih ada 50 orang, benar? Apakah Tuhan akan menyelamatkan kota itu? Tuhan bilang, ya kalau misalnya ada 50 orang benar di situ, saya akan menyelamatkan kota itu. Saya tidak jadi untuk memusnahkan kota itu. Terus Tuhan gimana kalau 40? Iya. Kalau 30? Iya. Kalau 20? Iya. Kalau 10? Iya, aku akan menyelamatkan kota itu. Sayangnya pembicaraan berhenti di situ. Dan didapati bahkan tidak ada 10 orang pun benar di kota itu. Akhirnya Tuhan mengirim 2 malaikat kepada Lot dan keluarganya. Dan ketika 2 orang malaikat Allah ini tiba di Sodom, mereka bermalam di rumah Lot. Dan di sini kita bisa melihat betapa jahatnya kota itu. Boleh tolong diklik? Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali. Mereka datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Pakai apa maksudnya? Jadi orang laki-laki di Sodom ini, mereka ingin memperkosa orang asing yang datang itu. Dari kota ini sebenarnya muncul, dari kota Sodom ini sebenarnya muncul pada hari-hari ini istilah sodomi, di mana itu menunjuk kepada homoseksualitas atau nafsu homoseks, di mana perilaku seksual yang menyimpang. Pada akhirnya mereka dibuat buta pada saat itu oleh malaikat itu, sehingga mereka tidak semakin membuat huru-hara di situ. Dan singkat cerita, malaikat-malaikat tersebut menyampaikan pesan dari Tuhan ini kepada Lot. Boleh tolong diklik? Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi dia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Banyak yang beranggapan bahwa Lot ini mengambil menantu, di mana itu bakal menantunya, berarti belum ya. Bakal menantunya, yaitu orang yang tidak percaya. Sehingga mereka juga menganggap perkataan ini hanya olok-olok, hanya omong kosong istilahnya. Hanya sebuah omong kosong. Dan kita lanjut di ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Itu kayak
seperti ya Bapak Ibu, misalnya rumah kita itu kebakaran atau yang baru kemarin gempa. Ada yang kerasa kemarin gempa? Oh nggak ada, puji Tuhan, orang-orang yang dilindungi Tuhan. Gempa aja nggak kerasa. Nah misalnya udah gempa, kebakaran gitu ya di rumah. Terus orang yang ada di rumah itu, ayo pergi, ayo keluar dari rumah ini, ayo keluar dari rumah ini. Tapi mereka masih, tunggu, jemuranku belum tak angkat. Tunggu, kompornya masih nyala. Loh orang kebakaran, kompornya masih nyala. Loh gimana ini, saya belum packing baju. Itu kayak nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Dimana mereka seharusnya segera mungkin, secepat mungkin. Tapi didapati dia berlambat. Berlambat, di mana ini artinya juga dia dengan sengaja bermaksud untuk menunda. Bapak Ibu, berapa banyak malaikat yang mungkin Tuhan telah kirimkan dalam kehidupan kita untuk mengajak kita keluar dari tempat di mana kita seharusnya tidak tinggali lagi. Mungkin Tuhan memakai Roh Kudus, Tuhan memakai orang yang ada di sekitar kita untuk mengajak kita keluar. Udah, kamu waktunya nggak di situ lagi. Kamu seharusnya di musim yang baru, kamu seharusnya nggak di dalam kehidupan yang lama itu lagi. Berapa banyak? Dan apa respon kita? Apakah kita langsung melangkah keluar, atau kita masih berlambat-lambat? Atau mungkin kita masih diam saja? Karena apa? Aku masih nyaman dengan ini. Aku enggan untuk meninggalkan kondisiku ini. Apakah engkau juga sedang berlambat-lambat? Aku tahu apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Aku tahu Tuhan mau aku nggak hidup lagi dalam dosa ini. Tapi kita enggan, kita berlambat-lambat. Kita menunda pertobatan. Alah, rokok masih enak. Alah, pornografi masih enak. Nggak mau saya, nanti aja, mengampuninya nanti. Gitu. Kita berlambat-lambat. Nanti aja kalau misalnya udah tahun baru, nah New Year, New Me. Tahun yang baru, aku yang baru. Padahal itu nggak otomatis. Ketika kebiasaan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu masih sama saja, kita nggak akan jadi orang yang baru. Kecuali kita sadar, kita meninggalkan itu, kita akan menjadi seorang yang baru. Atau nanti aja, habis KKR, nanti aja ini, bentar lagi kan Paskah. Nah itu nanti saya akan menyadari kasih Tuhan, dan saya baru akan bertobat. Nanti aja, kalau misalnya saya sudah umur, nah saya udah gak ngapa-ngapain, saya itu baru mau hidup buat Tuhan. Kita sering mengira kita masih punya banyak waktu, sehingga kita jadi berlambat-lambat. Kita mengira kita masih ada waktu untuk melakukan apa yang kita mau. Makanya disebut, kalau di akhir itu namanya penyesalan. Kalau di awal, pendaftaran. Banyak orang menyesal karena mereka merasa punya waktu. Padahal waktu itu bisa tiba kapan saja. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akhirnya, ternyata kemarin itu kesempatan terakhir saya. Saya nggak gunakan itu karena saya berlambat-lambat. Saya pikir saya masih punya waktu. Ternyata terlambat. Dan di sini, tadi dikatakan di firman tadi, malaikat itu akhirnya menarik tangan mereka untuk keluar dari kota itu. Dan ini jelas merupakan tindakan belas kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, semoga kita semua tidak termasuk orang yang berlambat-lambat terhadap kehendak Tuhan, terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh diklik selanjutnya. Di Kejadian 19 ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang dari malaikat itu, larilah ke belakang, larilah selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kamu harus pergi sekarang.
jangan noleh, jangan berhenti. Udah lari ke depan, lari ke pegunungan. Tapi yang kita dapati di sini, kita lihat di ayat selanjutnya, di mana di situ Lot akhirnya masih menawar kepada malaikat itu. Loh, kalau misalnya saya harus lari ke pegunungan, itu terlalu jauh. Nanti saya mati di jalan. Udah, saya ke kota Zoar aja. Di situ cukup dekat. Saya mau ke sana aja. Mungkin di situ saya masih bisa menyelamatkan nyawa saya. Dan akhirnya malaikat itu menerima permintaan lucu itu. Dimana saya percaya ketika Tuhan menyuruh mereka ke pegunungan, gak mungkin Tuhan membinasakan dia ketika dia ada di jalan. Amin. Pasti Tuhan juga yang akan memampukan dia. Tuhan yang akan kasih dia kekuatan untuk dia bisa sampai di sana dengan selamat. Karena itu yang Tuhan suruh. Siapa di antara kita juga, kita masih sering menawar-nawar perintah Tuhan. Menawar-nawar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya asal itu masih masuk akal lah buat pikiranku. Asal itu masih bisalah kira-kira untuk aku lakukan. Nah kira-kira itu enggak mengganggu kenyamananku lah. Nah aku baru mau melakukan. Kita masih menawar-nawar akan perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Secara enggak langsung kita sedang membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Padahal kalau misalnya memang kita merasa, oh aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tuhan pasti kok memampukan kita. Tuhan pasti kasih kekuatan buat kita. Kita lanjutkan, loncat ke ayat ke-24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggangbalikannya lah kota-kota itu. Dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Perintahnya satu, lari. Hadap depan, jangan noleh, jangan berhenti, lari. Cuman satu perintah itu, tapi istri Lot tidak taat, dia melanggar. Noleh jadi tiang garam dia di situ. Coba kita bisa sama-sama bayangkan, misalnya kita jadi istri Lot. Kita udah punya banyak harta, kita hidup di tempat yang enak, di tanah yang subur, kita punya banyak, apapun yang kita mau ada di situ. Kita punya mungkin, banyak mobil juga. Kita udah bekerja selama ini mendapatkan semua itu. Tapi suatu kali kita dipaksa pergi. Tanpa persiapan apapun, hanya sesuatu yang menempel di badan kita yang boleh kita bawa. Karena kita nggak sempat lagi untuk balik ke sana. Karena kota itu, tempat di mana kita ada itu akan dihancurkan. Kita nggak punya waktu untuk menyelamatkan harta kita lagi. Mungkin juga kita punya status di sana, kita punya jabatan di situ. Tapi kita disuruh pergi, udah pergi. Kota ini mau dihancurkan, kota ini mau dimusnahkan. Apakah kita masih tergiur untuk melihat ke belakang? Nah, para istri boleh menjawab. Mungkin lebih relate gitu ya sama istri Lot ini. Boleh menjawab? Noleh ke belakang? Puji Tuhan. Tidak ada. Luar biasa jemaat Give Hope ini. Tidak ada yang mau noleh ke belakang. Semuanya mau taat, lari secepat mungkin. Maraton. Nah, amin. Jadi jelas di sini istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Kita tahu kenapa? Karena hatinya tidak bisa lepas dari Sodom. Di sini kita tahu hati istri Lot, dia tidak rela meninggalkan semua yang ada di belakang. Masih eman, sayang sama yang di belakang. Aku punya banyak hal di belakang sana. Aku suruh ninggalin begitu aja. Dia seakan-akan dia ikut lari sama Lot. Tapi dia benar-benar gak rela dalam hatinya. Dan pada akhirnya dia udah nyerah, udah noleh ke belakang. Dan dia menjadi tiang garam. Tolong diklik. Di mana istri Lot ini, dia hatinya terikat kepada Sodom. Dia merasa dirinya penuh dengan keraguan. Apakah yang di depan sana bisa lebih baik daripada yang di belakang?
apakah apa yang Tuhan suruh saya sekarang lakukan itu lebih baik daripada apa yang sudah saya dapatkan di belakang di hari-hari kemarin itu, apa yang sudah saya miliki, apakah yang di depan itu lebih baik? Ini sebenarnya berakar dari istri Lot ini tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia akhirnya tidak taat, dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Seharusnya tempat di mana istri Lot itu pergi, dia kan pergi, dan dia dari Sodom, dia sudah berlari, tujuannya masih di sana. Tapi dia pada akhirnya, karena dia menoleh ke belakang, dia ada di titik ini untuk selama-lamanya. Dia nggak bisa maju lagi, dia terhambat. Istri Lot mungkin dia merindukan dan dia menyayangkan semua itu. Bapak Ibu, sebenarnya kisah ini berbicara kepada hidup kita hari ini. Apakah memungkinkan kita menjadi tiang garam di hari ini? Mungkin secara harafiah enggak, secara literal enggak, tapi secara rohani bisa. Apakah memungkinkan kita seperti istri Lot yang tidak dapat masuk ke tempat yang seharusnya Tuhan sudah sediakan untuk kita? Apakah memungkinkan kita tidak bisa masuk di dalam rencana Tuhan, janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Mungkin. Mungkin kita pernah merasa, lebih enak dulu. Atau mungkin ketika kita di satu titik kita merasa kecewa dengan suatu keadaan. Kita jadi merasa kecewa sama Tuhan. Dan kita mulai berpikir, enakan hidupku yang dulu. Enak dulu rumah lamaku, kehidupan lamaku, cara mudah yang pernah aku lakukan dulu. Semuanya terasa mungkin lebih gampang, lebih enak. Menyenangkan diriku sendiri, itu seperti lebih baik. Dan kita merasa takut, di masa depan itu mungkin tidak lebih baik, atau mungkin tidak baik. Atau kita merasa takut bahwa apa yang ada di masa depan, itu tidak bisa menyamai apa yang ada di belakang. Padahal Tuhan suruh kita meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan tempat yang lama kita itu, untuk Tuhan membawa kita kepada level yang baru, kepada tingkatan yang baru. Sebenarnya peristiwa ini juga sangat mirip dengan cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Di mana bangsa Israel, dia meninggalkan Mesir, tapi mereka terus-menerus menoleh ke belakang. Mereka terus berfokus kepada yang di belakang dan mereka meragukan perkataan Tuhan. Mereka merasa seakan-akan masa lalu ini lebih baik daripada apa yang ada di depannya. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai komplain, mereka mulai merasa enggak puas dengan apa yang ada, dan mereka jadi tidak bisa bersyukur. Mereka mulai merindukan tempat di mana seharusnya tempat itu enggak lagi untuk mereka tinggali. Tapi mereka jadi merindukan itu. Aku rindu di Mesir. Dan pada akhirnya bangsa Israel, mereka kehilangan sukacita. Karena mereka tidak bisa berhenti mengenang makanan-makanan enak yang mungkin mereka dapatkan dengan mudah pada saat itu. Dan istri Lot juga dia menoleh ke belakang karena dia tidak rela kehilangan semua hartanya. Semua kekayaannya dalam sekejap. Tapi apa yang kita ketahui pada akhirnya? Bangsa Israel, mereka tidak bisa masuk ke tanah yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Istri Lot, dia tidak masuk juga ke tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Padahal di satu sisi, mereka sebenarnya punya pilihan lain, yaitu bersyukur. Bangsa Israel seharusnya dia bisa bersyukur, karena hari itu mereka sudah bebas dari penderitaan yang selama itu mereka alami. Istri Lot, dia seharusnya bisa bersyukur, karena dia tidak termasuk dalam hitungan orang yang akan dimusnahkan. Tuhan masih berbelas kasihan buat dia, Tuhan masih begitu memberikan kemurahan hatinya untuk dia tidak masuk dalam hitungan orang itu. Begitupun dengan kita punya pilihan, apakah kita mau terus berfokus pada apa yang di belakang, atau kita mau melangkah ke depan dengan penuh syukur dan sukacita. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang masih terjebak dengan masa lalu. Dengan kehidupan di masa lalu, dengan kegagalan di masa lalu,
dengan kepahitan. Mungkin di masa lalu ada orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita terjebak dengan itu. Ada kekecewaan, rasa tidak mau memaafkan, kecanduan, kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa dari masa lalu yang terus kita pegang sampai hari ini. Apakah mungkinkah ada orang yang masih terjebak di dalam gereja? Coba kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah aku masih terjebak dalam sesuatu yang ada di masa lalu? Kita terus-menerus melihat ke belakang, kita terus-menerus memegang erat hal itu. Itu sebenarnya seperti tali, di mana kita memegang erat tali itu. Kita ada di sini, ini kehidupan lama kita. Kita berjalan, oh iya, aku kenal Yesus, aku tahu Yesus, aku hiduplah dalam Yesus. Kita berjalan, tapi kita nggak mau melepaskan apa yang di belakang itu. Entah kecanduan kita, entah kehidupan lama kita, entah hati kita yang terus merasa tersakiti, kita nggak mau memaafkan orang itu. Tapi kita kayak, oh iya, nggak apa-apa, aku Kristen, aku ke gereja kok, aku ikut kegiatan-kegiatan gereja kok, tapi kita nggak mau melepaskan hal itu. Itu sama aja, kita jalan, tapi pada akhirnya kita jalan di tempat. Kita nggak bisa ke depan sana, kita nggak bisa masuk ke dalam apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena kita terus megang tali itu, dan tali itu udah maksimal di sini, nggak bisa maju lagi. Pilihannya, ketika kita mau maju, ketika kita mau masuk dalam apa yang Tuhan sediakan buat kita harus lepaskan. Dan kita bisa berjalan masuk dalam apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini kita sama-sama diingatkan, untuk yuk kita melepaskan apa yang belum beres dalam hati kita. Apa yang ada di belakang, yang selama ini ternyata kita sedang pegang erat. Mari kita melepaskan itu. Saya percaya kita semua rindu masuk dalam rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang Tuhan itu pencipta kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika Dia menciptakan kita, Dia udah punya tujuan hidup buat kita. Dia udah punya rencana semua masa depan kita seperti apa. Tapi apakah kita bisa nggak masuk dalam situ? Bisa, ketika kita mengikuti diri kita sendiri. Tapi ketika kita ikut apa yang Tuhan mau, kita bisa masuk dalam apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ini adalah sebuah taktik iblis di mana berusaha membuat kita untuk gak nyadar bahwa hari ini itu masih ada kesempatan. Hari ini Tuhan masih bisa melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga Dia terus-menerus berusaha membuat kita, udah fokus di belakang, kamu gak akan bisa, kamu gak akan mampu, kamu gak akan bisa memaafkan orang itu, kamu gak akan bisa melepaskan dosa itu. Dia terus-menerus membuat kita fokus ke situ. Padahal ketika kita sadar, kita bisa melepaskan bersama dengan Tuhan, dan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Di masa lalu saya pernah salah, ya udah menyadari, mengaku, minta maaf, dan kita maju, memperbaiki, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Boleh tolong diklik? Tidak ada seorang pun yang dapat kembali dan mengubah masa lalu. Tapi setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai sesuatu hari ini dan merubah masa depan bersama Kristus. Berhenti untuk melihat ke belakang karena Tuhan dapat bekerja hari ini dan di masa depanmu. Dan masih ada kesempatan di dalam Tuhan untuk berbalik. Kita masih hidup hari ini masih ada kesempatan. Kita nggak tahu besok, tapi hari ini masih ada kesempatan. Untuk apa kita berlambat-lambat, pada akhirnya kita berlambat, kita menunda, akhirnya hanya ada penyesalan. Ada sebuah kisah nyata, boleh tolong diklik. Ini adalah Aron Ralston. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar namanya? Belum. Nah, jadi beliau ini adalah pendaki. Jadi ketika beliau berumur 20 tahunan, dia ingin menjadi full timer pendaki gitu. Dia ingin mendaki gunung-gunung yang ada di Amerika. Dan pada suatu kali, dia mendaki Blue John Canyon di US, di Amerika Serikat. Dan ketika melakukan pendakian di situ, ini terjadi di tahun 2003, Bapak Ibu. Dia tergelincir dan ada batu besar sekitar 360 kilo jatuh dan menjepit tangannya. Boleh tolong diklik?
Yang nggak berani tutup mata, dengarkan saja saya. Nah, itu. Tangannya terhimpit batu yang besar itu, dan dia tidak dapat melakukan apapun. Ketika dia terhimpit, dan tempat yang dia pilih itu tempat yang tidak ada orang untuk lewat di situ. Dia berusaha berteriak, meminta pertolongan, dia berusaha untuk mendorong batu itu dengan tangan satunya, dia nggak kuat. Dia berusaha segala macam cara, nggak bisa. Dia ada di situ selama 120 jam, 127 jam. Bahkan cerita ini juga difilmkan, 127 hours ada di film. Dia terjebak di situ 127 jam itu 5 hari ada di situ. Sampai suatu kali dia tertidur, udah capek gitu ya, udah semua udah dilakukan, cuman ada air mineral yang tersisa itu 350 mili dan 2 burrito di tasnya. Ketika itu dia tertidur, kecapean, ketika dia bangun dia mendapati tangannya itu sudah mulai membusuk. Sudah mulai busuk. Dia mulai untuk mengukir namanya di tembok itu, dia bawa pisau, dia mulai mengukir namanya di tembok itu, menulis tanggal hari itu, dan dia menulis RIP. Dia pikir dia pada hari itu akan meninggal di situ, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, tidak ada pertolongan, dia nggak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sudah menulis itu dan dia mulai menyerah gitu. Tapi terlintas dalam pikirannya, dia mengatakan, di saat itu terlintas sebuah pilihan yang harus saya pilih. Apakah saya mungkin bisa hidup kalau saya memotong lengan saya sendiri dengan pisau yang ada itu? Atau saya hanya berdiam diri saja di sini sampai pembusukan itu menyebar ke seluruh tubuh saya dan saya mati di situ. Saya dihadapkan dengan sebuah pilihan. Dan akhirnya saya memilih untuk memotong lengan saya. Dan dia memotong sebegitu rupa. Bahkan dia sempat berpikir, apakah aku bisa memotong tulang ini dengan pisau yang ada ini? Tapi dia melakukan itu, dia memotong lengannya sendiri. Sampai akhirnya dia sudah terpotong dengan darah yang begitu banyak, bahkan ada dokter yang setelah itu memeriksa dia mengatakan 25% darahnya itu sudah hilang gitu. Kemudian dia berusaha untuk naik, berusaha untuk keluar dari tempat itu dengan satu tangannya saja. Akhirnya dia keluar, dia bertemu dengan sekeluarga, di mana bertemu keluarga, dan dia mulai membantu untuk mencarikan pertolongan. Dan dia pada akhirnya bisa diselamatkan oleh tim pertolongan itu sekitar 4 jam setelah dia memotong tangannya. Dia saat ini masih hidup, dan dia saat ini menjadi penulis, menjadi motivator yang terkenal secara mendunia. Boleh tolong diklik lagi. Nah, bahkan dia membuat buku, dan buku ini juga difilmkan oleh orang yang tertarik. Dia mengatakan, di saat itu aku perlu membuat pilihan untuk memotong lenganku, atau memotong lenganku dan melangkah maju, atau mati bersama lenganku di situ dan tidak memiliki masa depan lagi. Dan dia mengatakan, jika ada sesuatu yang menahanmu saat ini, mungkin pada saat itu aku memotong lenganku, mungkin terasa menyakitkan, terasa nggak enak untuk aku. Tapi itu lebih baik untuk kebaikanku. Dan di dalam setiap waktu, kita juga perlu untuk membuat keputusan. Apakah kita mau kehilangan sesuatu yang menahan kita, atau kita mau memotong itu, sesuatu yang menahan kita, untuk kita bisa maju ke depan. Untuk kita bisa berjalan lagi, atau kita membiarkan diri kita, ya udah, aku di sini nggak apa-apa, tapi lama-lama kita mati di situ. Bahkan di Matius 5 ayat 29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka.
Bahkan Tuhan membuat sebuah pemikiran seperti itu. Kalau ada sesuatu yang masih menahanmu, ini tentu nggak secara harafiah, ada sesuatu yang masih menahanmu, lepaskan itu. Bahkan cungkirlah itu, agar kamu nggak satu tubuh itu masuk ke dalam neraka. Apa yang menahanmu, lepaskan itu. Agar kamu bisa masuk di dalam apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Jangan biarkan ada sesuatu yang menghambat kita untuk kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya visi yang luar biasa untuk Anda dan saya. Tapi kita perlu melepaskan apapun yang menghambat, apapun yang ada di belakang kita. Di Lukas 9 ayat 62, Tuhan mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan Yesus mengingatkan di ayat tadi yang pertama, ingatlah akan istri Lot. Kalau diklik, jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Lepaskan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Lepaskan apa yang Tuhan suruh untuk kita lepaskan. Saya berharap Roh Kudus bekerja dalam hati kita saat ini untuk mengetahui apa sih hal-hal yang masih kita pegang dalam diri kita. Yang dimana itu akan menghambat langkah kita dan tentu menghambat pertumbuhan kita. Seharusnya kita sebagai orang percaya, kita ini sudah lama kenal Yesus, kita sudah lama kenal Tuhan. Seharusnya kita ini bisa bertumbuh dengan baik ketika kita hidup melekat kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya tidak, misal merasa kerohanian saya gini-gini aja, ya gini-gini aja lah, ya mungkin ada benalu dalam hatimu. Mungkin ada benalu dalam kehidupan kita yang membuat kita itu enggak kita lepaskan, membuat kita terus memegang itu dan kita nggak bisa bertumbuh lagi. Kita macet di sini, kita nggak bisa jalan ke sana karena kita belum melepaskan itu. Dan yang kedua, bangun pengenalanmu akan Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita bisa semakin percaya dengan orang yang kita kenal ini dan kita bisa dengan mudah kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Jika istri Lot memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan percaya, saya percaya dia tidak akan menoleh ke belakang. Ketika dia percaya, oh iya Tuhan yang suruh aku lari, tidak toleh ke belakang, tidak berhenti, lari. Tentu dia akan melakukan itu, karena dia percaya, apapun yang Tuhan suruh, itu pasti yang terbaik untuk aku. Dan yang ketiga, responmu itu menentukan penggenapan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan kiranya kita semua bisa masuk dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin. Jangan menoleh ke belakang, mari kita sama-sama fokus kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Slide yang terakhir, saya undang worship boleh maju ke depan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang dilakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ketika orang berlari, dia berusaha tidak membawa beban yang berat agar dia bisa berlari dengan kencang. Ketika seseorang berlari, tidak ada pelari yang berlari sambil menoleh ke belakang. Karena dia akan keluar dari trek dan dia tidak bisa ke garis finish dengan tepat waktu ketika dia menoleh ke belakang. Sehingga itu apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Lari ke depan, fokus kepada tujuan. Untuk kita, tujuan hidup kita apa? Memperoleh hadiah surgawi itu. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai ada hal-hal yang masih menghambat kita. Bapak Ibu, apa yang ada di depan kita, saya percaya apa yang ada di depan sana, itu jauh lebih baik daripada apa yang di belakang. Kita mungkin memang nggak tahu secara persis apa yang ada di depan sana. Tapi biar itu jadi proses percaya dan proses iman kita kepada Tuhan. Kita meninggalkan semua yang di belakang dan mari kita sadar bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Yang memampukan kita untuk kita bisa masuk
dalam apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Entah apapun yang mungkin orang akan bilang, oh ke depannya 2025, 2026, hari-hari ini akan semakin sulit. Hari ini semua akan mengalami krisis atau apapun. Yuk kita sebagai orang percaya, kita nggak lagi takut. Karena apa? Karena kita percaya kita sedang jalan dengan siapa. Kita nggak sendirian, kita nggak berusaha sendirian, tapi Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dari mana kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan tolong, apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan yang juga Dia mau untuk kita lakukan melalui Dia. Namun pertanyaannya, apakah kita siap untuk melangkah kepada apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita? Apakah kita siap untuk masuk dalam tanah perjanjian itu? Dan bagian kita hari ini, yuk kita sama-sama melepaskan semua yang menghambat itu. Semua yang menahan kita untuk maju, kita lepaskan itu semua, sehingga kita bisa bertumbuh dengan maksimal. Kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memejamkan mata kita. Kita sama-sama mengingat, apa sih yang masih mengikatmu? Apa sih yang masih menjadi benalu di dalam kerohanianmu? Mari kita mengecek hati kita masing-masing. Apakah mungkin itu dosamu? Ada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kamu pegang hari ini. Itu seharusnya udah kamu tinggalkan di belakang sana. Tapi engkau masih memegang erat itu. Dan itu menghambat kerohanianmu. Menghambatmu untuk bisa berjalan masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita sama-sama mempersembahkan kehidupan kita. Gak nanggung-nanggung, Tuhan gak mau yang setengah-setengah. Tuhan gak mau kita jalan setengah jalan, tapi Tuhan mau kita finish, kita selesai sampai akhirnya kita menerima mahkota kehidupan itu. Tentu apa yang Tuhan rindukan buat kita, itu yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan. Tapi biar kita sadar itu, biar kita rindu juga untuk masuk dalam apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Biar ini jadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milikku. Serahkan padamu Tuhan. Semua penyesalan dan kebanggaan, semua suka dan duka, semua ku serahkan. Apa yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu, persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan.
hati kita masing-masing. Apakah mungkin masih ada dosa yang kita pegang sampai hari ini? Saya udah kenal Tuhan jauh, saya udah kenal Tuhan lama, tapi kenapa saya hari ini masih seperti ini? Ada hal-hal yang belum engkau lepaskan. Ampuni orang-orang yang pernah menyakitimu. Lepaskan dosa-dosa yang mengikatmu untuk tidak bisa masuk dalam apa yang Tuhan sediakan untukmu. Mari kita sadar, hari ini adalah sebuah kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan semua itu. Hari ini adalah sebuah kesempatan untuk kita berbalik lagi, untuk kita bisa membuat komitmen lagi. Biar tidak ada yang menghambatmu, tidak ada yang menahanmu lagi. Tapi biar kita bisa jalan ke depan, kita bisa berlari ke depan. Kita bisa berjalan menggandeng tangan Tuhan, hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga kita bisa masuk di tanah yang sudah Tuhan janjikan untuk kita semua. Di tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Biar kita menggenapi kehendaknya, menggenapi panggilannya dalam kehidupan kita. Biar kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapapun, apapun, tapi hanya untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kayak mau persembahkan hidup kami, Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku beri. Ini setiap hati kami, Tuhan, ini sebagai persembahkan. Kau mau Kau ubahkan, Tuhan, semakin serupa dengan hati-Mu yang berkenan padamu. Diingatkan Tuhan, kami kembali ditegur Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami bisa masuk dalam apa yang sudah Engkau sediakan, apa yang sudah Engkau siapkan dalam kehidupan kami. Kami gak mau setengah-setengah, kami rela kehilangan apa yang selama ini kami pegang. Kami rela melepaskan semua itu, dosa kami, hati yang tidak berkenan padamu. Ini hati kami, Engkau melihat setiap hati kami. Seberapa besar kami mengasihi Engkau. Dan kami rindu untuk kami bisa berjalan di dalam track-Mu, di dalam jalan-Mu. Sehingga kami bisa mendapati, kami bisa menggapai mahkota kehidupan itu yang menjadi tujuan akhir kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang selidiki setiap hati kami. Biar Engkau terus yang berbicara kepada setiap kami. Kami mau Engkau ingatkan terus, kami mau Engkau tegur, dan kami mau berubah Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Saudari Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan sehubungan akan diadakan training penjala tanggal 26 Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu. Doa malam yang seharusnya diadakan hari Rabu malam dan kelas pendalaman Alkitab yang diadakan hari Kamis ditiadakan. Komsel dewasa muda juga diadakan setiap pukul 3:30 sore. Sekian pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Ini hari yang agak berbeda ya, hari yang spesial. Karena pertama Dr. Oli merayakan ulang tahunnya hari ini. Jadi dia mengajak teman-teman dan anggota keluarganya. Mohon saudara jangan buru-buru pulang karena beliau sudah mempersiapkan makanan di luar. Kita nikmati bersama. Haleluya. Ulang tahun yang ke-47 ya Bu ya. Yang kedua saya mengucapkan selamat datang. Ada teman lama saya yang berkenan hadir mampir ke gereja kita. Pak Unyil atau Pak Hok, saya dulu panggilnya Pak Unyil ya. Pak Ongko dan teman-temannya, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Silakan mampir kapan saja Anda mau. Ya sekali lagi jangan buru-buru pulang, nanti kita menikmati makanannya bersama. Kita akan tutup dalam doa. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, sukacita surgawi yang turun atas setiap kami. Kami bersyukur bisa berkumpul, berhimpun dalam keadaan yang baik di tempat ini, memuji, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan apa yang telah Engkau sampaikan melalui isi hati-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman pagi ini, firman yang boleh kami tangkap, kami dengar, kami simpan di dalam hati untuk kami hidupi. Mari Roh Kudus tolong setiap kami beri kemampuan untuk menghidupinya. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Saudari Michelle. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyatakan kebenaran-Mu dengan keberanian-keberanian ilahi, melangkah hidup di dalam rencana-Mu dan rencana-Mu tergenapi atas hidupnya. Michelle menjadi saksi terang berkat bagi kemuliaan-Mu. Berkati kedua orang tuanya serta saudarinya. Kami minta berkat buat gembala kami Pak Hari Santoso di tempat ini. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Pelayanannya, pengembalaannya, hati Tuhan, hati hamba melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Tapi juga minta berkat bagi seluruh umat-Mu GBH di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saluran kasih, saluran berkat. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau berkarya atas hidup setiap kami. Engkau bentuk hati kami seturut yang Engkau mau. Hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu sepanjang umur hidup kami, hingga hidup kami boleh berarti dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat atas bangsa ini. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu. Beri bangsa ini hati yang takut akan Tuhan,
Makasih Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sudah bekerja secara maksimal. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik di pusat maupun daerah Tuhan. Setiap keputusan dan kebijaksanaannya, biarlah seluruhnya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hikmat turun atas mereka semuanya. Kami juga berdoa buat persembahan Tuhan. Persembahan kami terimalah Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita untuk memperlebar kerajaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga, angkat tangan kita, diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.